Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di Santremole Channel. Di sini, kita akan menyelami kisah penuh hikmah dari cerita kehidupan, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Malam itu, laut bergemuruh dengan dahsyatnya. Ombak setinggi rumah menerjang kapal patroli yang melintas di tengah badai. Di dalam kapal, Alia, seorang poluan muda yang tengah menjalankan misi penyamaran, berusaha mempertahankan keseimbangannya. Tangannya mencengkeram besi pegangan dengan erat, sementara matanya menatap gelombang hitam pekat yang siap melahap kapal kapan saja. "Kita harus keluar dari badai ini," teriak kapten kapal. Namun, segalanya terjadi begitu cepat. Petir menyambar di kejauhan, menerangi kegelapan hanya sekejap sebelum kembali tenggelam dalam gulita. Hantaman ombak yang begitu kuat membuat kapal miring tajam ke salah satu sisi. Alia kehilangan pijakan. Tubuhnya terpental menghantam dinding kapal. Ia merasakan rasa sakit menusuk di dahinya, sebelum pandangannya berangsur kabur. Brak! Seketika, kapal pecah dihantam ombak, dan semua orang terlempar ke laut. Alia merasakan air laut yang begitu dingin menusuk tubuhnya. Dia berusaha menggerakkan tangan dan kakinya, berusaha berenang ke permukaan, tetapi pusaran air yang kuat menariknya ke dalam. Nafasnya semakin menipis, dadanya sesak, kepanikannya memuncak. Dalam kegelapan, ia hanya bisa pasrah, hingga akhirnya semuanya menjadi hitam. Suara deburan ombak terdengar samar. Burung camar berputar-putar di langit, menyanyikan nyanyian alam yang seolah menyambut kehidupan baru. Perlahan, Alia membuka matanya. Cahaya matahari menyilaukan pandangannya, membuatnya mengerjapkan mata berkali-kali. Tubuhnya terasa terluka dan lemah. Pasir putih menempel di wajah dan pakaiannya yang basah kuyup. Ia terbatuk keras, mengeluarkan sisa air laut dari paru-parunya. "Di mana ini?" Dengan sisa tenaga, ia berusaha bangkit. Lututnya gemetar, tetapi ia memaksa tubuhnya untuk tegak. Di hadapannya terbentang hamparan pantai yang luas, dengan pepohonan hijau yang menjulang di kejauhan. Tidak ada kapal, tidak ada suara manusia lain. Hanya dirinya, dan alam yang asing. "Apa aku sendirian?" bisiknya lemah. Panik mulai merayapi pikirannya. Ia mencoba mengingat kejadian sebelum ini, tetapi kepalanya terasa pening. Apakah ada orang lain yang selamat? Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap menemukan sesuatu, apapun yang bisa membantunya. Namun, yang ia lihat hanyalah lautan luas di satu sisi, dan hutan lebat di sisi lainnya. Hari mulai beranjak sore. Perutnya mulai keroncongan. Rasa haus pun menyiksa tenggorokannya. Alia tahu ia harus bertahan. Dengan langkah tertatih, ia berjalan menyusuri pantai, mencari sesuatu yang bisa diminum atau dimakan. Namun, di tengah perjalanannya, ia merasa diperhatikan. Ada sesuatu, atau seseorang, yang mengawasinya dari kejauhan. Ia berhenti. Jantungnya berdegup cepat. Telinganya menangkap suara samar dari balik pepohonan. Krak! Dahan patah. Ada seseorang di sana. Alia segera berbalik. Waspada. Tangannya meraba pinggangnya. Tetapi ia tidak menemukan senjatanya. Sial! Dari balik pepohonan, seorang pria muncul. Rambutnya hitam berantakan. Kulitnya kecoklatan karena sering terpapar matahari. Dan tubuhnya terlihat kuat dan kekar seperti seorang pekerja keras. Matanya tajam menatap Alia. Tetapi ada sesuatu di dalam sorot itu. Sesuatu yang tidak bisa ditebak. "Siapa kau?" Suara Alia serak. Tetapi ia tetap berusaha tegas. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya diam, menatap Alia dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Seharusnya aku yang bertanya," kata pria itu akhirnya. Suaranya berat, dalam, dan sedikit serak. "Kenapa kau ada di sini?" Alia menggigit bibirnya. Ia tidak bisa mempercayai orang ini begitu saja. Tetapi, melihat kondisinya yang lemah, ia tahu bahwa ia tidak punya banyak pilihan.
Aku terdampar. Kapalku tenggelam, katanya dengan napas terengah. Pria itu mengamati Alia lebih lama, lalu menghela napas panjang. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan mulai berjalan ke arah hutan. Alia mengerutkan kening. "Hei, mau kemana kau?" Pria itu berhenti, menoleh sedikit, lalu berkata, "Kalau kau ingin tetap hidup, ikut aku." Alia terdiam sejenak. Apakah ia harus mempercayai orang asing ini? Tetapi, melihat ke sekelilingnya, laut yang luas, hutan yang asing, dan kondisinya yang lemah, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dengan langkah ragu, Alia akhirnya mengikuti pria itu masuk ke dalam hutan, tanpa mengetahui bahwa keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah-langkah mereka menjejak tanah lembab di dalam hutan. Pepohonan menjulang tinggi, dedaunan yang lebat menghalangi sebagian besar cahaya matahari. Suasana terasa hening, hanya suara burung dan gemerisik dedaunan yang sesekali mengusik kesunyian. Alia berjalan dengan hati-hati di belakang pria itu, yang melangkah dengan penuh percaya diri, seolah telah mengenal setiap sudut tempat ini. "Hei!" Suara Alia memecah kesunyian. "Siapa namamu?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia terus berjalan sebelum akhirnya berkata pelan, "Rian." Alia mengangguk kecil. "Rian, kau tinggal di sini sendirian?" "Tidak banyak yang bisa tinggal di sini," jawab Rian singkat. Jawaban itu semakin membuat Alia penasaran. "Tapi kenapa kau di sini? Ini bukan tempat yang biasa untuk seseorang hidup sendirian." Rian kembali terdiam, seolah enggan membahas hal itu. Mereka akhirnya sampai di sebuah gubuk kayu sederhana di tengah hutan. Ada perapian kecil di depan gubuk, beberapa peralatan memancing, dan tumpukan kayu bakar yang tersusun rapi di sampingnya. "Inilah tempatku," kata Rian datar. "Kau bisa istirahat di dalam." Alia melangkah masuk. Di dalamnya sederhana, tapi cukup nyaman. Ada tikar dari anyaman, beberapa peralatan dapur seadanya, dan rak kecil berisi barang-barang yang terlihat buatan tangan. Rasa lelah yang tadi tertahan kini mulai menyerangnya. Lututnya lemas, dan ia akhirnya menjatuhkan diri di atas tikar. Tubuhnya masih terasa sakit, dan perutnya mulai berontak minta diisi. Seolah membaca pikirannya, Rian muncul dengan semangkuk air kelapa dan beberapa potong ikan bakar. "Makan," katanya singkat. Alia menatapnya ragu, tapi rasa laparnya jauh lebih kuat dari ketidakpercayanya. Tanpa pikir panjang, ia mulai menyantap makanan itu dengan lahap. Rian hanya duduk di sudut, memperhatikannya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Setelah beberapa saat, Alia menurunkan mangkuknya. "Terima kasih," katanya pelan. Rian tidak menjawab, hanya mengangguk sedikit. Alia mengamati pria itu lebih saksama. Ada sesuatu yang aneh dari dirinya. Dia bukan nelayan biasa. Gerak-geriknya terlalu tenang, sorot matanya terlalu tajam, dan ada aura misterius yang menyelimutinya. "Rian," kata Alia lagi, "kenapa kau tinggal sendirian di sini?" Pria itu menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab, "Karena aku ingin." Jawaban yang sederhana, tapi entah kenapa terasa begitu dalam. Hari demi hari berlalu. Alia mulai mengenal Rian lebih dekat. Dia seorang yang pendiam, tapi sangat cekatan. Ia bisa berburu, menangkap ikan, membuat alat-alat dari bahan alami, bahkan mengenal tumbuhan obat. Di sisi lain, Alia yang terbiasa hidup di kota merasa frustasi dengan keterbatasan di pulau ini. Ia berulang kali mencoba mencari sinyal, mendaki bukit, dan bahkan membuat tanda SOS di pantai, tetapi tidak ada yang datang. Kondisi ini mulai mempengaruhi emosinya. "Sampai kapan aku akan terjebak di sini?" gumamnya suatu malam, duduk di depan perapian sambil memeluk lututnya. "Selama kau masih berharap, kau akan terus merasa terjebak," kata Rian yang duduk di seberangnya. Alia menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" Rian menatap nyala api sebelum berkata pelan, "Jika kau ingin bertahan, belajarlah menerima keadaan." Alia mendengus kesal. "Mudah bagimu untuk berkata seperti itu. Ini rumahmu. Ini hidupmu. Tapi aku punya kehidupan di luar sana."
Rian diam sejenak sebelum menjawab. Tapi untuk saat ini, hidupmu ada di sini. Kata-kata itu menusuk Alia lebih dalam dari yang ia kira. Malam-malam panjang di pulau itu terasa semakin sepi. Hanya suara alam yang menemani mereka. Dalam diam, Alia mulai menyadari satu hal. Kehadiran Rian memberinya ketenangan. Meski mereka sering berdebat, ada saat-saat di mana Alia mulai melihat sisi lain dari pria itu. Suatu malam, badai besar kembali melanda. Angin bertiup kencang, hujan turun deras, dan atap gubuk mereka berderak keras diterpa angin. Alia menggigil kedinginan, sementara Rian berusaha memperkuat atap dengan tali yang ia buat sendiri. Namun, sebuah suara gemuruh terdengar. Salah satu pohon besar roboh tepat di depan gubuk mereka, hampir mengenai Alia. Alia! Tanpa pikir panjang, Rian menariknya ke dalam pelukannya, melindunginya dari pecahan ranting yang berterbangan. Nafas Alia tercekat, tubuhnya menegang dalam dekapan pria itu. Mereka tetap seperti itu beberapa saat, saling merasakan detak jantung masing-masing, hingga akhirnya badai mulai mereda. Saat Rian melepaskannya, mata mereka bertemu dalam kegelapan. Sejenak, hanya suara hujan yang terdengar. "Apa kau baik-baik saja?" Suara Rian terdengar lebih lembut dari biasanya. Alia mengangguk pelan, tetapi dadanya terasa sesak oleh perasaan yang tak ia mengerti. Ada sesuatu yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya sejak ia terdampar di pulau ini, ia tidak merasa sendirian lagi. Hari-hari terus berlalu di pulau itu. Alia kini sudah mulai terbiasa dengan kehidupan yang jauh dari peradaban. Ia tak lagi terobsesi untuk segera keluar dari sini. Ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman, sesuatu yang tidak ingin ia akui pada dirinya sendiri. Atau, seseorang. Sejak malam badai itu, hubungan antara dirinya dan Rian terasa berbeda. Tak ada lagi pertengkaran kecil. Tak ada lagi tatapan penuh kecurigaan. Yang ada hanya keheningan yang syarat makna, tatapan-tatapan yang tertahan, sentuhan yang tak disengaja, dan perasaan yang tak bisa mereka definisikan. Namun, semua itu berubah ketika Alia mulai merasakan ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Pagi itu, Alia terbangun dengan perasaan mual. Ia buru-buru keluar dari gubuk dan berlari ke tepi pantai, lalu muntah dengan hebatnya. Tubuhnya terasa lemah, kepalanya berputar. Ini bukan pertama kalinya ia mengalami hal ini. Sudah beberapa hari belakangan ia merasa mual dan mudah lelah. Ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Dengan tangan gemetar, ia menghitung waktu sejak terakhir kali ia mengalami haid. Saat menyadari bahwa sudah lebih dari 2 bulan berlalu, jantungnya seakan berhenti berdetak. Tidak, tidak mungkin. Bisiknya, napasnya memburu, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini bukan kebetulan. Ia memegang perutnya yang masih rata, pikirannya berkecamuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Ia seorang polwan. Hidupnya penuh aturan, disiplin, dan tanggung jawab. Tapi kini, di pulau terpencil ini, ia hamil. Dan ayah dari bayi yang dikandungnya adalah seorang nelayan misterius yang bahkan tidak ia kenal sepenuhnya. Ketika kebenaran itu menghantamnya, Alia merasa terjebak dalam dilema terbesar dalam hidupnya. Ia berusaha bersikap biasa saja di depan Rian. Tapi pria itu bukan orang bodoh. Ia menyadari bahwa Alia semakin pendiam, semakin sering terlihat melamun. "Ada yang kau sembunyikan dariku?" tanya Rian suatu malam. Alia menelan ludah. "Tidak," jawabnya cepat, terlalu cepat. Rian menatapnya lama, sebelum akhirnya menghela napas. "Kalau kau tidak ingin bicara, aku tidak akan memaksa. Tapi aku tahu ada sesuatu yang mengganggumu." Alia hanya menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya. Tapi bagaimana jika Rian menolak bertanggung jawab? Bagaimana jika pria itu pergi meninggalkannya? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika Rian sebenarnya bukan orang baik? Rahasia besar terungkap. Beberapa hari kemudian, tanpa sengaja, Alia menemukan sesuatu di dalam gubuk Rian, sebuah kotak kayu yang tersembunyi di bawah lantai. Rasa penasarannya mengalahkan akal sehatnya. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu. Matanya melebar.
Di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang nelayan biasa. Pistol tua yang masih dalam kondisi bagus. Dompet berisi kartu identitas dengan nama yang berbeda dari Rian. Foto seorang pria muda berseragam polisi. Alia hampir tidak bisa bernapas. Ia mengangkat foto itu dengan tangan gemetar, memperhatikannya dengan lebih saksama. Pria dalam foto itu adalah Rian. Jadi, kau akhirnya menemukannya. Suara berat itu terdengar dari belakangnya. Alia tersentak dan segera membalikkan badan. Rian berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak. Apa maksud semua ini? Tanya Alia dengan suara bergetar. Rian berjalan mendekat, mengambil kotak itu dan menutupnya dengan perlahan. Ia menatap Alia lama sebelum akhirnya berkata, "Aku bukan nelayan." Alia menahan napas. "Aku adalah seorang mantan polisi." Dunia Alia terasa berputar. "Aku dulu adalah anggota satuan khusus. Aku punya kehidupan yang sangat berbeda dari yang kau lihat sekarang," lanjut Rian. "Tapi sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuatku memilih untuk menghilang dari dunia." Alia menatapnya tak percaya. "Apa yang kau lakukan, Rian? Apa yang membuatmu mengasingkan diri seperti ini?" Rian terdiam lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku membunuh seseorang." Ruangan itu langsung terasa sunyi. Alia merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Ia ingin percaya pada Rian, tapi kata-kata itu terlalu berat untuk diterima begitu saja. "Siapa? Siapa yang kau bunuh?" tanyanya akhirnya. Rian menghela napas panjang. "Atasanku." Alia membelalakan mata. "Dia korup. Dia terlibat dalam kasus besar, dan aku menemukan buktinya. Tapi sebelum aku bisa melaporkannya, dia mencoba membunuhku. Aku tidak punya pilihan." Rian mengepalkan tangannya. "Aku melindungi diriku sendiri, tapi sistem hukum tidak memihak padaku. Aku dijadikan buronan. Jadi aku melarikan diri, dan berakhir di sini." Alia terdiam. Pikirannya kacau. Rian bukan hanya seorang pria biasa yang hidup di pulau ini. Ia seorang buronan, seseorang yang dicari oleh hukum. Dan kini, ia mengandung anaknya. Konflik besar. Haruskah Alia pergi atau bertahan? Kini Alia dihadapkan pada dua pilihan. Pergi dari pulau ini dan kembali ke kehidupannya, melupakan Rian selamanya. Tinggal bersama Rian dan menerima takdirnya sebagai ibu dari anak buronan. Namun sebelum ia sempat membuat keputusan, sebuah kapal akhirnya datang ke pulau itu. Alia merasakan perasaannya tercabik-cabik. Di satu sisi, inilah yang ia inginkan sejak awal, kesempatan untuk kembali. Tapi di sisi lain, hatinya tidak ingin meninggalkan Rian. "Alia," suara Rian bergetar, "jika kau ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan menghentikanmu." Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Dan jika aku tetap di sini?" tanyanya pelan. Rian tersenyum tipis, penuh luka. "Maka kau akan menjadi bagian dari kehidupanku dan rahasiaku." Alia menarik napas dalam-dalam. Kapal semakin mendekat. Kini, ia harus memilih.